kita hidup di sebuah alam semesta yang sangat luas. Galaksi berputar dalam kesunyian, bintang lahir, lalu padam. Planet bergerak mengikuti hukum yang tidak pernah terlihat. Di tengah semua itu, manusia bertanya satu pertanyaan yang sama sejak ribuan tahun lalu. Siapa Tuhan? Sebagian manusia mencoba menggambarkannya, sebagian mencoba menjelaskannya, sebagian membangun cerita tentang wujud, tentang keluarga para dewa, tentang makhluk langit yang menyerupai manusia. Namun semua gambaran itu lahir dari satu keterbatasan. Pikiran manusia hanya mampu memahami sesuatu dengan pola yang sudah ia kenal. Jika manusia mengenal bentuk, maka ia membayangkan Tuhan memiliki bentuk. Jika manusia mengenal keluarga, maka ia membayangkan Tuhan memiliki keluarga. Jika manusia mengenal kekuasaan, maka ia membayangkan Tuhan seperti Raja Kosmik. Namun dalam Al-Quran, ada sebuah surah yang tidak melakukan semua itu. Ia tidak menggambar, ia tidak memberi bentuk, ia tidak menciptakan simbol. Ia hanya menyampaikan 4 pernyataan sederhana. Namun 4 pernyataan ini cukup untuk menghancurkan semua gambaran keliru tentang Tuhan. Surah itu adalah Surah Al-Ikhlas. Surah ini sangat pendek, hanya 4 ayat. Banyak dari kalian menghafalnya sejak kecil. Kalian membacanya dalam salat, kalian mengulanginya dalam zikir. Namun seringkali, kalian membacanya tanpa benar-benar berhenti untuk memahami. Padahal surah ini bukan sekadar bacaan. Ia adalah deklarasi kosmik tentang hakikat Tuhan. Jika seseorang ingin memahami konsep ketuhanan dalam Islam, 4 ayat ini sudah cukup sebagai fondasi. Ayat pertama dimulai dengan sebuah perintah. Katakanlah, perhatikan ini. Al-Quran tidak hanya menjelaskan, ia memerintahkan untuk mengucapkannya. Seolah-olah pesan ini harus diumumkan kepada dunia. Jika manusia bertanya siapa Tuhan itu, jawablah dengan kalimat ini. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Namun, kata yang digunakan bukan sekadar berarti satu. Yang digunakan adalah kata ahad, bukan kata wahid. Ahad bukan hanya satu dalam jumlah. Ahad berarti satu yang tidak terbagi, satu yang tidak tersusun, satu yang tidak memiliki bagian. Segala sesuatu yang kalian kenal di alam semesta ini terdiri dari bagian-bagian. Tubuh manusia terdiri dari organ, organ terdiri dari sel terdiri dari molekul, molekul terdiri dari atom terdiri dari partikel yang lebih kecil lagi. Seluruh realitas fisik adalah struktur yang tersusun. Namun Tuhan tidak tersusun, Dia tidak terbentuk dari komponen, Dia tidak terdiri dari bagian apapun, Dia bukan kumpulan unsur, Dia adalah satu realitas yang utuh, tidak terbagi, tidak terpecah, tidak memiliki struktur. Itulah makna dari kata ahad, keutuhan, tunggal. Sekarang perhatikan alam semesta, segala sesuatu di dalamnya bergantung pada sesuatu yang lain. Manusia bergantung pada udara untuk bernapas. Tumbuhan bergantung pada cahaya matahari. Planet bergantung pada gravitasi. Bintang bergantung pada keseimbangan energi nuklir. Galaksi bergantung pada struktur kosmik yang sangat kompleks. Seluruh alam semesta adalah jaringan ketergantungan. Tidak ada satupun makhluk yang benar-benar berdiri sendiri. Namun jika kalian menelusuri jaringan ini, akan muncul satu pertanyaan yang sangat mendasar. Jika semua hal bergantung pada sesuatu, lalu apa yang menjadi titik terakhir dari seluruh ketergantungan ini? Surah Al-Ikhlas menjawabnya dengan satu kata, Allahu Syamad. Allah adalah Asy-Syamad, maknanya sangat dalam. Ia berarti sesuatu yang menjadi tujuan seluruh makhluk, sesuatu yang dibutuhkan oleh segala sesuatu. Namun, Dia sendiri tidak membutuhkan apapun, segala sesuatu menuju kepadanya. Namun Dia tidak bergantung pada apapun. Jika seluruh alam semesta adalah rantai ketergantungan, maka Asy-Syamad adalah titik akhir dari rantai itu. Ayat berikutnya mungkin terdengar sangat sederhana. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Namun kalimat ini sebenarnya menghentikan satu pola lama dalam sejarah manusia. Sejak dahulu, banyak manusia membayangkan Tuhan seperti makhluk lahir, makhluk memiliki anak, makhluk memiliki garis keturunan, namun Tuhan tidak berada dalam sistem itu. Dia tidak lahir dari siapapun, dan Dia tidak melahirkan siapapun. Karena jika Tuhan memiliki asal biologis, maka Dia menjadi bagian dari sistem makhluk, padahal Dia adalah pencipta sistem itu. Dia tidak berada di dalam rantai kehidupan. Dia adalah sumber dari seluruh rantai itu. Surah ini ditutup dengan satu kalimat yang sangat tegas, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Coba bayangkan sesuatu yang paling besar yang pernah kalian ketahui, sebuah bintang raksasa, atau galaksi yang sangat luas, atau mungkin seluruh alam semesta. Namun semua itu tetap memiliki batas. Bintang memiliki umur, galaksi mengalami perubahan, bahkan ruang dan waktu memiliki awal. Namun Tuhan tidak berada dalam kategori yang sama dengan ciptaan.
Dia tidak berada di dalam ruang, dia tidak berada di dalam waktu, dia tidak berada di dalam sistem fisika. Karena itu, tidak ada sesuatu pun yang benar-benar dapat dibandingkan dengannya. Apapun yang bisa kalian bayangkan, pasti masih merupakan bagian dari ciptaan. Sedangkan Tuhan melampaui seluruh ciptaan. Mungkin sekarang kalian mulai menyadari sesuatu. Mengapa surah ini begitu pendek, dan mengapa ia begitu kuat? Karena ia tidak mencoba menggambarkan Tuhan. Ia justru membersihkan pikiran manusia dari semua gambaran yang salah. Tuhan bukan makhluk, Tuhan bukan bagian dari alam semesta. Tuhan bukan hasil dari sesuatu, Tuhan bukan sesuatu yang memiliki tandingan. Ia adalah satu realitas mutlak yang menjadi sumber dari seluruh keberadaan. Ketika kalian membaca surah Al-Ikhlas, kalian sebenarnya sedang mengucapkan sebuah deklarasi besar bahwa di balik seluruh galaksi, di balik seluruh hukum alam, di balik seluruh kehidupan, ada satu sumber keberadaan, satu realitas yang tidak terbagi, satu yang tidak bergantung pada apapun, satu yang tidak memiliki asal, dan satu yang tidak memiliki tandingan. 4 ayat, namun 4 ayat ini cukup untuk menjelaskan hakikat Tuhan.